Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab kedua, malam Lailatul Qadar. Di antara malam-malam di bulan Ramadan terdapat satu malam yang disebut Lailatul Qadar yang sangat banyak kebaikan dan keberkahannya. Al-Quran telah menyatakan keutamaannya, yaitu lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Betapa beruntung orang yang memperoleh kesempatan beribadah dengan sungguh-sungguh pada malam itu. Karena berarti ia telah mendapatkan pahala beribadah selama lebih dari 83 tahun 4 bulan. Kata lebih maksudnya lebih baik dari 1000 bulan tanpa kita ketahui berapa bulan lebihnya. Pada hakikatnya karena Allah Subhanahu wa taala sangat besar dan tanpa batas bagi orang yang mau menghargainya. Di dalam kitab Durrul Mansur terdapat sebuah hadis dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah memberi Lailatul Qadar pada umatku, dan Lailatul Qadar ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Terdapat beberapa riwayat mengenai sebab diberikannya Lailatul Qadar. Menurut beberapa hadis, di antara sebabnya adalah sebagai berikut. Baginda Rasulullah SAW melihat bahwa umat-umat terdahulu umurnya panjang, sedangkan umat beliau pendek. Beliau pun merasa sedih karena mustahil umatnya dapat menandingi amal ibadah umat-umat terdahulu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya yang tidak terhingga mengaruniakan Lailatul Qadar kepada umat ini. Hal itu bermakna bahwa apabila ada seseorang yang memperoleh kesempatan beribadah pada malam Lailatul Qadar 10 kali saja, maka ia akan mendapat pahala ibadah selama 833 tahun 4 bulan, bahkan lebih. Riwayat menyatakan bahwa baginda Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabatnya tentang kisah seorang yang soleh dari Bani Israel yang telah menghabiskan waktunya selama 1000 bulan untuk berjihad fisabilillah. Mendengar kisah ini, para sahabat radhiyallahu anhum merasa iri. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dalam malam Lailatul Qadar. Ada juga riwayat lain yang menyatakan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan empat nama nabi dari Bani Israel yang masing-masing telah menghabiskan 80 tahun untuk berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah menurunkannya sekejap mata pun. Mereka adalah Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Hizkil alaihissalam, dan Nabi Yusya alaihissalam. Mendengar hal ini, para sahabat radhiyallahu anhum merasa kagum. Lalu malaikat Jibril alaihissalam datang dan membacakan surat Al-Qadar. Masih ada riwayat-riwayat ini yang menerangkan asal mula dikarenakan malam Lailatul Qadar. Adanya perbedaan riwayat ini karena memang ada beberapa kejadian yang menjadi sebab turunnya ayat ini, sehingga setiap kejadian itu dapat dihubungkan dengan ayat ini. Terlepas dari riwayat mana yang kita terima, yang penting Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada umat ini malam Lailatul Qadar sebagai nikmat yang besar. Lailatul Qadar adalah karunia Allah Subhanahu wa taala dan hanya orang-orang yang mendapat taufik dan yang dapat beramal dalamnya. Apa artinya seorang pembimbing yang agung bagi orang yang memang nasibnya tidak beruntung? Sebagaimana Nabi Khidir alaihissalam yang punya tenaga kehidupan tidak bisa diminum Raja Iskandar sehingga ia tetap dalam kehausan. Kita boleh iri kepada orang-orang saleh yang berkata, sejak aku balik belum pernah meninggalkan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Mengenai penentuan malam Lailatul Qadar ini, terdapat sekitar 50 pendapat di kalangan para ulama. Saya tidak akan menyebutkannya satu persatu. Namun di sini saya akan menguraikan pendapat yang banyak diterima. Keutamaan malam ini telah dijelaskan dalam kitab-kitab hadis dengan berbagai riwayat. Al-Quran sendiri telah menyebutkan tentang malam tersebut dalam sebuah surat yang khusus, yaitu surat Al-Qadar. Kita akan memulainya dari penjelasan mengenai surat tersebut. Saya mengambil dari kitab Tafsir Bayanul Quran susunan Syekh Asraf Ali Tanwi rahmatullah alaih dan beberapa tambahan dari kitab-kitab lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang artinya sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dalam surat Al-Qadar ayat 1. Faedah ayat di atas telah menyebutkan bahwa malam istimewa itu Al-Quran telah diturunkan dari lauh mahfuz ke langit dunia. Diturunkannya Al-Quran pada malam ini secara khusus sudah cukup untuk menunjukkan kemuliaan malam tersebut. Lebih lagi dalamnya ada banyak sekali keberkahan dan keutamaan lainnya yang akan disebutkan dalam surat ini lebih lanjut. Untuk menarik perhatian, ajukanlah sebuah pertanyaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tidak tahukah kamu betapa agungnya Lailatul Qadar itu? Dengan kata lain, pertanyaan adalah tahukah kamu betapa besar dan utamanya malam itu? Tahukah kamu akan besarnya nikmat dan karunia pada malam itu? Ayat berikutnya menerangkan keagungan malam tersebut. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya pahala beribadah malam itu lebih baik dan lebih besar daripada pahala beribadah selama 1000 bulan. Kita tidak tahu seberapakah yang dimaksud dengan lebih besar itu. Tanazzalul malaikah, pada malam itu malaikat
Imam Razali rahmatullahi alaihi menulis bahwa ketika manusia pertama diturunkan ke bumi, para malaikat melihatnya dengan penuh keprihatinan, sehingga mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengapa engkau jadikan di bumi orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, sebagaimana halnya jika ibu bapak memperhatikan asal-usul manusia, yaitu dari setetes air mani, mereka akan memandangnya dengan rasa jijik, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang mengotori pakaian dan perlu dicuci. Namun ketika dari air mani itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bayi yang cantik, mereka pun mencintai dan menyayanginya. Demikian pula jika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya pada malam Lailatul Qadar, maka para malaikat akan turun kepada mereka, merasa bersalah atas apa yang mereka katakan dahulu tentang manusia. Waruhu fiha, dan Ruhul Qudus, malaikat Jibril alaihissalam turun pada malam itu. Para ahli tafsir memberikan beragam penafsiran tentang makna roh dalam ayat tersebut. Satu kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang dimaksud roh di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Menurut Imam Razali rahmatullahi alaihi, inilah makna yang paling tepat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada malaikat secara umum, lalu menyebutkan malaikat Jibril alaihissalam secara khusus, sebab ia memiliki kedudukan khusus di antara para malaikat. Dua sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud roh di sini adalah malaikat yang begitu besar sehingga apabila seluruh langit dan bumi diletakkan di hadapannya akan tampak kecil bagaikan sesuap makanan. Tiga sebagian ahli tafsir yang lain berpendapat bahwa maksud roh di sini adalah sekelompok malaikat yang jarang muncul. Malaikat itu hanya muncul dan hanya bisa disaksikan malaikat lain pada malam Lailatul Qadar. 4 ulama ahli tafsir lain mengemukakan maksud ruh di sini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala tertentu yang makan dan minum, tetapi makan manusia dan bukan pula malaikat. 5. Ada juga yang menyatakan maksud roh di sini adalah Nabi Isa alaihissalam yang malam itu turun bersama para malaikat untuk melihat amalan hebat umat ini. Dan penafsiran terakhir bahwa maksud roh adalah rahmat khusus Allah Subhanahu wa taala yakni pada malam itu. Malaikat turun, setelah itu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus itu turun pula. Masih ada penafsiran lainnya tentang roh, namun pendapat pertama yang masyhur mengenai hal ini, Imam Baihaqi rahmatullahi alaihi dalam kitab sunannya meriwayatkan hadis dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, pada malam Lailatul Qadar Jibril salam turun bersama sekumpulan malaikat dan berdoa memohon rahmat untuk setiap orang yang sibuk berzikir pada malam itu. Bi'idzni rabbihim min kulli amr, dengan perintah Tuhannya mereka turun ke bumi dengan membawa setiap perkara kebaikan. Penyusun kitab Maghahiril Haq menulis, pada malam inilah dulu malaikat diciptakan, unsur penciptaan Nabi Adam alaihissalam dikumpulkan dan pepohonan surga ditanam. Menurut beberapa hadis, pada malam ini doa-doa dikabulkan. Begitu pula menurut sebuah hadis dalam kitab Durrul Mansur, pada malam ini Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit dan pada malam ini juga taubat Bani Israil diterima. Salam, malam itu penuh dengan salam. Maksudnya sepanjang malam orang-orang beriman akan mendapatkan salam dari para malaikat terus menerus yang datang secara berombongan dengan silih berganti. Sebagaimana penjelasan dalam beberapa riwayat, atau yang dimaksud dengan salam adalah bahwa malam ini penuh dengan keselamatan dan keamanan dari segala kejahatan dan keburukan. Hiya hatta matla'il fajr, malam yang penuh dengan salam itu sampai terbit fajar. Rahmat dan berkah pada malam itu selalu turun sepanjang malam sampai fajar, tidak terbatas sebagian malam saja. Alhamdulillah, qad sami'na fadilatan min fadailatul qadar. Insyaallah نحن ننوي نعمل التبليغ إن شاء الله، ولا ننسى أن ننوي صلاة الضحى إن شاء الله. نختتم بهذا المجلس، هيا بنا نختتم بدعاء كفاية المجلس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.